Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca bersama-sama Lukas 1 ayat 46 dan 47. Kita membaca bersama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita diingatkan bahwa kita orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita diciptakan untuk menikmati dan mengalami sukacita. Dan kita ditetapkan Tuhan untuk hidup di dalam sukacita, kelimpahan di dalam Kristus. Itulah sebabnya saudara, satu tema penting di dalam kekristenan yang seharusnya terus hidup di dalam kehidupan saudara dan saya adalah tema tentang sukacita. Saudara, seperti apa yang dikatakan seorang penulis bernama Friedrich Buenher, dia mengatakan bahwa sukacita Tuhan itu ada di dalam darah kita. Itu sebabnya saudara, bahwa sukacita itu adalah bagian daripada seluruh hidup kita. Bahkan kalau saya mau mengatakan sesuatu bahwa sukacita itu harusnya menjadi DNA di dalam hidup kita. Itulah jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu hidup di dalam sukacita. Karena ada sesuatu yang telah diberikan bagi kita sehingga kita boleh mengalami yang namanya sukacita. Dan itulah yang nanti akan kita renungkan. Apa keunikan daripada sukacita Maria ketika ia mengumandangkan satu pujian yang begitu agung itu, bagaimana memuji kebesaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki kapasitas untuk mengalami sukacita. Kita memiliki potensi untuk hidup di dalam sukacita itu. Dan kita pun juga diberikan kerinduan yang mendalam untuk mengalami sukacita, bukan? Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara sekalian kalau saudara dan saya menyimak, memperhatikan, bahkan mungkin kita sedang mengalami satu masa-masa tertentu di mana sepertinya sukacita itu hilang, sukacita itu tidak ada lagi dalam diri kita. Apa yang menyebabkan itu semua? Apa yang telah mencuri sukacita itu dalam diri kita? Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang waktu kita merenung, apa yang membuat sukacita itu bisa hilang, saudara? Kalau saudara dan saya mengalami atau sudah merenungkan sesuatu rutinitas hidup, atau mungkin keadaan jiwa yang penuh dengan tekanan, kejenuhan, kecemasan, keletihan emosi, hidup terasa bosan, membuat orang bisa bahkan salah mengartikan hidup. Ketika orang salah mengartikan hidup, itu sebabnya orang itu bahkan terus berpusat kepada diri dan tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Sehingga terkadang ia sudah tidak lagi peka akan undangannya Tuhan untuk ia boleh mengalami sukacita itu. Bukankah saudara-saudara, pada waktu saudara dan saya ikut di dalam suasana ibadah, ikut meresponi undangan Tuhan ketika kita beribadah, bukankah ada sesuatu undangannya Tuhan bagi kita agar kita boleh mengalami yang namanya sukacita di dalam kehidupan kita? Tapi lagi-lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sedikit kehidupan, aktivitas, rutinitas, bahkan kecemasan, pergumulan batin kita telah mengaburkan, telah membuat kita bingung di dalam kita mengerti, bahkan tidak lagi peka di dalam meresponi panggilan Tuhan untuk kita boleh bersukacita. Saudara-saudara sekalian, alasan mengapa sukacita terasa tak terjangkau, karena begitu banyak orang-orang, begitu banyak bahkan musuh-musuh yang terus merongrong kita sehingga kita sulit lagi meresponi panggilan Tuhan untuk mengalami sukacita itu. Tidak sedikit kemudian orang sangat gampang khawatir akan hidupnya hari ini. Tidak sedikit kemudian orang juga mengalami ketakutan-ketakutan tertentu dalam hidupnya. Tidak sedikit orang juga sangat gampang jatuh di dalam sebuah keraguan, kesedihan-kesedihan yang terus tidak berhenti. Bahkan kekecewaan ketika melihat kehidupan hari ini membuat kita sepertinya, masihkah dunia ini akan memberikan kita sukacita? Kalau saudara dan saya masih berpikir masihkah dunia akan memberikan sukacita,
maka saudara dan saya tidak akan pernah bertemu dengan sukacita yang sejati itu. Karena sebetulnya sukacita sejati tidaklah pernah akan diberikan oleh dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak orang-orang dalam budaya kita hari ini hidup di dalam penyesalan, hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam kepenatan, bahkan kegagalan demi kegagalan yang terus ada di dalam kehidupannya. Maka terkadang kita melihat hidup tidak lagi dinikmati dengan sukacita. Tetapi sebelum jauh ke sana, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan apa sebetulnya itu sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya pernah mendengarkan kata sukacita, lalu apa yang akan kita katakan secara spontan? Apa itu yang namanya sukacita? Apakah sukacita itu adalah sebuah kegembiraan? Apakah sukacita itu adalah sebuah kebahagiaan? Mari, saya akan memakai sebuah pemikiran daripada penulis Kristen bernama C.S. Lewis untuk kemudian kita mengerti apa sebetulnya yang namanya sukacita itu. Saudara-saudara sekalian, sukacita mungkin sulit kita definisikan, tetapi dapat kita ketahui saat kemudian kita melihatnya. Dan kita ketahui, kita rasakan. Tetapi apakah kemudian sukacita itu adalah sebuah perasaan? Saudara-saudara sekalian, ternyata sukacita itu berbeda dengan perasaan-perasaan bahagia. Karena perasaan-perasaan bahagia itu ternyata itu sangat dipengaruhi oleh keadaan di sekitar. Perasaan-perasaan itu cenderung bahkan cepat berlalu. Ketika keadaan sudah tidak nyaman lagi, ketika keadaan sudah tidak lagi seperti apa yang diinginkan, ekspektasi tidak lagi seperti dengan realita, maka kecewa lagi dan kecewa lagi. Karena memang betul bahwa perasaan itu sangat bergantung dengan keadaan. Tetapi apakah itu yang namanya sukacita? Tidak. C.S. Lewis mengatakan sebaliknya bahwa sukacita itu adalah sikap yang teguh di dalam kehidupan. Seharusnya sukacita itu tidak berubah. Kita dapat mengatakan bahwa sukacita itu adalah pandangan hidup dan penuh harapan dan damai. Sebuah kesejahteraan yang mendalam, betul. Tetapi saudara-saudara sekalian, sukacita itu tidak bergantung kepada keadaan. Sukacita itu tidak bergantung oleh kondisi yang berubah. Kenapa? C.S. Lewis mengatakan karena sukacita itu sebetulnya dikaitkan atau dasarnya adalah karena itu dikaitkan dengan kebaikan Tuhan. Kalau perasaan damai itu tergantung oleh keadaan kondisi, ketika berubah perasaan sudah tidak lagi damai, bahagia. Tapi yang namanya sukacita itu adalah sebetulnya adalah tidaklah pernah berubah. Kenapa? Karena sukacita itu ternyata dikaitkan dengan kebaikan Tuhan. Sukacita itu adalah ketika dikaitkan dengan karya Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita mengerti bagaimana sukacita itu, kenapa sukacita itu tidak berubah, kenapa sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan yang berubah, karena sukacita itu melekat kepada Allah yang tidak berubah. Seperti pada waktu kemarin di khotbah Natal kita mengingat bahwa seperti aku adalah aku, ehe asher ehe, di dalam perkataan Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Itu artinya apa? Bahwa aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Aku adalah Allahnya Israel. Aku tidak berubah. Aku setia kepada perjanjianku. Itulah makna daripada aku adalah aku. Berarti ketika kita merenungkan, kita memikirkan, kita bergumul, kita memahami tentang Tuhan yang kita percayai. Berarti Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang menepati janji, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang tidak bergantung oleh kondisi-kondisi yang ada. Demikianlah sukacita itu tidak berubah. Karena sukacita itu dikaitkan dengan kebaikan Tuhan. Sukacita itu dikaitkan dengan karya Tuhan yang tidak berubah itu. Nah demikianlah berarti seharusnya sukacita itu tidak akan pernah bisa berubah dalam kehidupan seseorang. Maka ketika orang tampak tidak sukacita, oh itu berarti perasaan, bukan sukacita. Karena seharusnya orang-orang Kristen sejati itu harusnya menghidupi dan mengalami yang namanya sukacita sejati itu.
Kenapa? Karena sukacita itu berkait dengan Allah yang tidak berubah. Dan demikianlah pemikiran C.S. Lewis akan menghantar kita masuk kepada perenungan pada sore hari ini. Pertanyaan penting Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa Maria bersukacita? Saudara-saudara sekalian, seperti apa yang dikatakan C.S. Lewis tadi, bahwa sukacita terbesar dan paling abadi datang ketika kita mengenal Allah. Sukacita terbesar itu datang dalam hidup kita pada waktu kita mengenal juru selamat kita dan menjadi bagian di dalam kerajaannya yang penuh dengan sukacita. Nah, demikianlah saudara dan saya mengalami yang namanya sukacita itu ketika kita mengenal Kristus. Ketika sukacita itu ada di dalam hidup kita, penuh dengan sukacita. Bapak Ibu saudara sekalian, maka tidak mengherankan di dalam konsep perjanjian baru, mengawali seluruh bagian-bagian awal perjanjian baru, kita akan menemukan bagaimana orang-orang yang bertemu dengan Kristus itu, orang-orang yang disentuh oleh berita Natal itu mengalami sukacita. Mari coba kita lihat saudara. Pertama-tama lihatlah Lukas 2 ayat 10. Ketika di situ dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan kata malaikat kepada para gembala, jangan takut. Bukankah jangan takut inilah masalah utama daripada manusia? Bukankah takut ini adalah konsekuensi awal yang dialami oleh manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa? Mereka bersembunyi ketakutan di Taman Eden. Dan itulah konsekuensi yang terus dihidupi oleh manusia hingga hari ini. Ketakutan karena ia sudah berdosa. Tetapi ketika malaikat itu mengutarakan satu kalimat pembukaan yang telah menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dan keraguan manusia. Jangan takut. Jangan takut memberikan kembali suatu semangat sukacita. Jangan takut memberikan kembali sesuatu pengharapan dan kekuatan untuk menyelesaikan masalah utama manusia, yaitu ketakutan itu. Karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar baik yang akan menggembirakan seluruh bangsa. Dan lihatlah Bapak Ibu sekalian, apa yang dialami oleh para gembala ketika mereka mendengarkan berita itu adalah sukacita. Demikian pula Bapak Ibu saudara sekalian pada waktu kita menyaksikan di dalam Injil Matius. Coba kita buka Injil Matius. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10. Orang yang disentuh oleh berita Natal itu pun juga akan mengalami sukacita. Kita baca Matius 2 ayat 10. 1, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Di awal perjanjian baru, orang-orang yang berkaitan disentuh, diperdengarkan dengan berita Natal, mereka mengalami sukacita. Dan itulah yang seperti kata C.S. Lewis tadi, sukacita sejati itu ketika dikaitkan dengan karya Allah, ketika dikaitkan dengan Allah yang tidak berubah, bukan dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang berubah-berubah itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kita lihat di dalam bagian ini. Maka kita lihat orang Majus bersukacita ketika mereka melihat bintang yang menuntun mereka. Kedatangan Kristus di dalam dunia ini adalah peristiwa yang penuh dengan sukacita. Dan orang-orang yang dipakai Tuhan, tokoh-tokoh utamanya pun larut di dalam sukacita itu. Maka sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ayat 46 dan 47, mari kita melihat konteksnya. Apa yang telah terjadi pada waktu itu sebelum ucapan syukur dan pujian itu dilontarkan oleh Maria. Mari kita lihat beberapa konteks terdekatnya saudara. Di dalam pasal pertama Injil Lukas kita lihat di sana. Ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang memulai atau yang melatar belakangi pujian ini. Pertama, kabar sukacita diperdengarkan kepada Zakaria. Coba saudara perhatikan Lukas pasal 1 ayat 5-25. Malaikat menampakkan diri kepada Zakaria memberitakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Jangan lupa Bapak Ibu saudara sekalian, 450 tahun mereka tidak ada lagi firman datang. Allah sudah meninggalkan mereka ratusan tahun sebelumnya. Tidak ada lagi firman. Pengharapan sudah pergi meninggalkan mereka. Allah sudah pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba Allah mengunjungi mereka. Itulah
sukacita terbesar daripada Israel ketika Allah berkenan datang kembali menjumpai mereka. Dimulai dengan kedatangan malaikat. Malaikat memberitakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis di sana. Itu berarti apa? Allah memulai kembali pekerjaannya yang telah lama ditinggalkan oleh Allah karena dosa-dosa Israel pada waktu itu. Tetapi kita lihat bagaimana Allah mulai bekerja kembali setelah masa sunyi yang panjang itu telah berlalu. Yang kedua, saudara, perhatikan Lukas 1 ayat 26 sampai 38 di sana. Kabar sukacita itu datang kepada Maria. Saudara, perhatikan 6 bulan kemudian malaikat datang kepada Maria di Nazaret. Ia memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Anak itu akan disebut sebagai anak Allah. Maria menjawab dengan iman yang luar biasa. Saudara, perhatikan ayat yang ke-38 pasal 1. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sebuah ketaatan Maria yang radikal, yang disampaikan, yang dinyatakan. Dan saudara tahu bagaimana kemudian ketaatan itu muncul karena sebuah kegembiraan, karena sebuah berita yang telah menjawab daripada seluruh apa yang dicari oleh Israel, dinanti-nantikan oleh umatnya pada waktu itu, yaitu kapankah pengharapan itu datang kembali. Saudara, jangan lupa mereka berharap dengan nubuatan-nubuatan para nabi di perjanjian lama, bukan? Katanya nanti akan datang Mesias, tapi kapan itu? Maka kedatangan malaikat yang memberitakan akan berita kelahiran Kristus itu adalah sukacita terbesar bagi mereka. Tetapi orang-orang yang menyaksikan itu pun juga mengalaminya. Saudara, di tengah-tengah mayoritas orang-orang yang menolak, orang-orang yang mengabaikan, orang-orang yang tidak peduli dengan kedatangan Kristus, tapi Tuhan membangkitkan beberapa orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami sukacita itu, karena mereka tahu itulah yang kita nantikan sudah datang. Dan yang ketiga, saudara, perhatikan di dalam bagian itu adalah latar belakang berikutnya, yaitu ayat 39 sampai 45. Itulah kunjungan ketika Maria mengunjungi Elisabet. Latar belakang ketiga yaitu ketika Maria mengunjungi Elisabet. Kunjungan Maria kepada Elisabet. Maria pergi ke rumah Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, bayi di dalam kandungannya yaitu Yohanes itu melonjak, saudara. Dan setelah itu kemudian Elisabet yang dipenuhi Roh Kudus itu meneguhkan daripada panggilan Maria, meneguhkan iman Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, berbahagialah ia yang telah percaya, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, perkataan Elisabet ini meneguhkan kembali iman Maria, menguatkan kembali panggilan Maria, dan menyiapkan hati Maria untuk kemudian memuji Tuhan di dalam ayat 46 dan seterusnya. Maka masuk di dalam ayat 46 dan 47. Inilah kemudian setelah Maria menanggapi itu semua, setelah Maria mengalami yang namanya sukacita itu, maka muncullah pujian, seruan yang keluar daripada mulut Maria menyatakan pujian kepada Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bapak Ibu saudara sekalian, lagu Magnificat, pujian Magnificat bagian pertama ini adalah pujian yang mencerminkan sebuah respon Maria terhadap karya Allah. Pujian ini menunjukkan respon hati yang penuh dengan sukacita oleh karena anugerah Allah, bukan karena kebanggaan diri. Tapi ia tahu bahwa Allah sedang bekerja, Allah sedang menepati janjinya. Dan kalimat kedua dikatakan adalah karena Allah juru selamatku. Saudara, Maria berkata Allah juru selamatku, itu berarti bahwa Maria menyadari bahwa kebutuhan akan keselamatan itu yang penting. Itulah yang dasar menjadi sukacitanya dia. Dan saudara-saudara sekalian, jangan lupa konteksnya yang dialami oleh Maria pada waktu itu. Maria, saudara, yang sedang mengandung itu. Maria dalam situasi yang begitu sangat tertekan.
status sosial yang begitu sulit saat itu. Saudara, hamil di luar nikah itu mati punya, saudara. Perempuan apalagi masih remaja yang tiba-tiba hamil tanpa suami dan tidak pernah menikah, begitu tiba-tiba hamil, saudara, itu dirajam batu sampai mati, saudara. Disingkirkan, dikucilkan, akan mendapatkan penghakiman sosial dari masyarakat, lalu disingkirkan, lalu dimatikan dengan dirajam batu. Dan saudara, pikirkanlah suasana hati dan emosi pada waktu itu oleh Maria. Maria sedang tertekan, Maria sedang mengalami sebuah kondisi emosi yang begitu sangat tidak nyaman pada waktu itu. Maria di dalam situasi sulit secara sosial pada waktu itu. Tetapi responnya adalah bukan takut dan mengeluh, tapi justru responnya adalah memuliakan Allah. Wow, ini sesuatu yang menarik untuk kita cari tahu. Kenapa dalam kondisi seperti ini justru Maria menyingkirkan konsekuensi-konsekuensi itu. Justru Maria tidak pedulikan kondisi sosial seperti itu. Tapi justru yang dipikirkannya, yang diutamakannya adalah memuji Tuhan. Hatinya tidak bisa lagi terbendung, mulutnya tidak bisa lagi untuk tertutup, memuji nama Tuhan yang besar itu. Lalu saudara-saudara sekalian, apa kegembiraan, apa dasar daripada sukacita itu? Jiwaku memuliakan Tuhan, itu adalah sebuah ekspresi daripada sebuah perendahan diri dan kondisi seseorang yang menyembah Tuhan. Hatiku bergembira, kegembiraan yang bukan muncul karena kondisi hidup, tapi sebuah karya Allah yang telah mendahului hidupnya. Kita ingat kembali pemikiran C.S. Lewis, bahwa sukacita yang sejati ketika itu dikaitkan dengan karya Allah yang tentu tidak berubah. Maka Bapak Ibu sekalian, pujian Maria dimulai bukan dengan prestasi Maria, bukan dengan kondisi hidupnya, tapi pujian Maria dimulai dengan Tuhan. Saudara bayangkan, Maria baru saja menerima kabar baik dari malaikat. Ia mengandung dari Roh Kudus. Status sosialnya begitu genting, bukan? Tetapi saudara, justru di dalam situasi itu, justru Maria memuji Tuhan. Tidak gampang. Ini tidak biasa. Ini sesuatu yang lain daripada kebanyakan manusia pada waktu itu. Apa rahasianya? Mari Bapak Ibu sekalian, kita melihat apa yang menjadi rahasianya sukacita sejati, bahwa itu tidak pernah lahir daripada sebuah keadaan, tapi sukacita yang sejati itu lahir dari pekerjaan Allah di dalam hidup seseorang. Maka Bapak Ibu sekalian, apa sumber sukacita kita hari ini? Ini pertanyaan yang harus kita jawab pada sore hari ini. Maka mari kita lihat saudara, apa yang membuat unik, apa yang membuatnya begitu unik. Kenapa sukacitanya Maria itu berbeda dengan sukacita yang lain? Apa yang membuatnya itu unik? Maka saudara, kita akan melihat di dalam ayat 46-47 ini. Saat kita merenungkan kata-kata Maria ini, Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang unik daripada kalimat itu? Maka hal pertama yang dapat kita perhatikan adalah alasan dibalik sukacita Maria itu apa? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara-saudara sekalian, sukacita Maria tidaklah ditemukan dalam optimisme yang samar-samar itu. Sukacita sejati Maria justru berakar pada satu-satunya pondasi yang kokoh yang kita akan temukan itu, yaitu sukacita di dalam Tuhan sendiri. Maka apa poin pertama yang kita bisa renungkan? Kenapa Maria begitu bersukacita itu? Kenapa nyanyian itu muncul dari hatinya dan keluar dari mulutnya memuji Tuhan di saat kondisi genting pada waktu itu, di saat ia sudah hamil dan itu siap berarti untuk dimatikan, di saat ia hamil itu berarti dia akan siap menerima penghakiman sosial. Tapi bagi dia itu tidaklah pernah akan menjadi sesuatu yang harus diperhatikan.
Yang aku harus perhatikan adalah bagaimana aku memuji nama Tuhan. Dia tidak bisa lagi membendung, sukacitanya itu meluap untuk menyatakan kebesaran Allah. Kata memuliakan di situ, jiwaku memuliakan Tuhan. Kata memuliakan di situ bisa juga diartikan meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan, itu sama di dalam bahasa Yunani yang dipakai. Lalu saudara perhatikan kenapa Maria bisa bersukacita? Karena nyanyian pujian ini didasari oleh Allah sendiri. Yaitu apa? Nyanyian Maria yang keluar dari mulutnya itu didasari oleh pikiran yang dipenuhi dengan kitab suci. Internalisasi yang masuk ke dalam otak kita itu akan mempengaruhi hati kita dan mengubah hati kita, dan itu akan keluar di dalam tindakan konkret kita, di dalam keseharian kita. Itu sebabnya dasar inilah yang akan menjadi perenungan kita. Kenapa Maria itu begitu bersukacita memuji Tuhan di saat-saat kondisi, konsekuensi akan diterimanya, akan dihadapinya, tapi bagi dia, ia tidak bisa tahan untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya yang telah mengubah hatinya dan keluar daripada mulutnya yang mengucap syukur dan memuji Tuhan di dalam pujian Magnificat itu didasarkan oleh pikiran yang dipenuhi dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maria adalah seorang wanita yang saleh, seorang wanita Yahudi yang saleh. Ia dibesarkan dalam iman yang saleh. Saudara jangan lupa, tradisi orang Israel itu adalah tradisi menceritakan. Maka saya percaya orang tua Maria adalah orang tua yang saleh, yang telah mengajarkan firman Tuhan kepada Maria, yang telah mengajarkan Taurat kepada Maria. Itu sebabnya Maria terus dipenuhi dengan kitab suci, dan itu yang mengubah hatinya dan keluar di dalam ucapan mulutnya. Ia menggemakan kata-kata pujian yang telah didengarkannya sejak kecil sepanjang hidupnya. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa Maria itu telah dipenuhi dengan kitab suci dan dia terus dipengaruhi oleh kitab suci, sehingga kondisi apapun yang dia alami dia tidak pernah terpengaruh, dia tetap akan memuji Tuhan. Karena firman Tuhan telah menguasai hidupnya. Karena ia terus dipenuhi dengan kitab suci, maka keluarlah ucapan-ucapan yang adalah kitab suci itu. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat. Itulah mengapa kata-kata yang ia serukan itu begitu mirip dengan kata-kata yang terdapat di dalam kitab suci. Mari kita coba lihat dan mari kita coba buktikan. Di dalam ayat 46-47 di sana dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Mari kita perhatikan pertama, Mazmur 69. Kita baca Mazmur 69. Ayat 30 dan 31. 1, 2, 3. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Ini bagian pertama. Mari kita buka lagi bagian berikutnya. Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang kedua, ketiga, keempat. Coba kita baca. Mazmur 34 ayat 2, 3 dan 4. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dan begitu banyak ayat-ayat lagi di dalam perjanjian lama yang sebetulnya maknanya itulah yang kembali diucapkan oleh Maria dalam puji-pujiannya itu.
Sekarang beberapa kiasan-kiasan yang Maria berikan dalam lagunya itu adalah satu ungkapan yang keluar daripada kutipan-kutipan di dalam Perjanjian Lama. Mazmur 103, Mazmur 120, Mazmur 22, Mazmur 44, Mazmur 89, Mazmur 98, Mazmur 147, Mazmur 25, dan 1 Samuel pasal 2 sampai 10, 1 Samuel, 2 Samuel, kitab Yesaya, kitab Ayub, dan hampir banyak di dalam Perjanjian Lama itu sedang menceritakan bagaimana sebuah pujian yang dikeluarkan oleh anak Tuhan karena keselamatan daripada Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara sekalian, Maria mengambil kitab suci untuk menghasilkan kata-kata pujian untuk diberikan kembali kepada Allah atas karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Maka ketika dari kelimpahan hatinya ia berbicara, mulutnya dipenuhi dengan bahasa kitab suci, dan ia mengungkapkan perasaannya itu dalam bahasa kitab suci. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya anak-anak kita, para mahasiswa, kita semua sejak kecil dan setiap hari kita harus terus diperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Kenapa? Agar ketika kita mengalami masalah, agar ketika mungkin kita lihat mengalami keadaan yang berubah, agar ketika mungkin sesuatu kegagalan atau sesuatu yang tidak seperti apa yang kita inginkan, atau mungkin kita mengalami sesuatu hal, kondisi, tekanan tertentu, masalah-masalah hidup, kita tahu bagaimana berespon dengan tepat. Kenapa? Karena pikiran kita dipenuhi dengan kitab suci. Inilah poin pertama yang begitu menakjubkan daripada sukacita Maria. Kenapa Maria di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit, ia tetap memuji Tuhan? Karena pikirannya sudah dikuasai oleh firman yang mengubah hatinya dan keluar daripada mulutnya. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kita terbiasa hidup dalam lingkungan yang mempengaruhi kita dengan cara ini. Maka kalau kita membiasakan budaya-budaya terus berdekat dengan firman setiap hari, maka di dalam kondisi, di dalam masalah apapun yang kita alami, kita tahu bagaimana berespon. Ketika mungkin anak-anak muda diputusin pacar, dia tahu bagaimana berespon. Ketika anak-anak muda mau ujian, dia tahu bagaimana berespon. Ketika masalah-masalah hidup itu datang, kita tahu bagaimana berespon. Dan itulah poin pertama yang sangat indah yang kita bisa pelajari daripada Maria. Di dalam kondisi yang begitu mencekam, ia tahu bagaimana berespon dengan benar. Karena pikirannya, internalisasi pikirannya ini dipenuhi dengan firman. Saudara, saya teringat dengan kalimat Charles Spurgeon. Charles Spurgeon kita tahu adalah tokoh kebangunan di Inggris yang dipakai Tuhan begitu sangat besar. Di dalam karya-karyanya, di dalam khotbah-khotbahnya yang menakjubkan itu yang Tuhan pakai, ia seringkali berbicara tentang orang-orang Puritan. Dan salah satu contoh yang seringkali ia kutip orang Puritan di dalam khotbah-khotbahnya, bagaimana ada seorang Puritan sebagai contoh daripada pengkhotbah yang menghidupi firman itu adalah John Bunyan. Dia mengatakan, kita tahu John Bunyan adalah penulis Pilgrim Progress, Grace Abounding, dan begitu banyak karya-karya yang lain. Tetapi yang menakjubkan seperti apa kata Charles Spurgeon, bahwa lihatlah John Bunyan. John Bunyan adalah Alkitab yang hidup. Dia mengatakan, tusuk dia di mana saja, dan Anda akan menemukan bahwa darahnya itu adalah Alkitab. Apa artinya kalimat Spurgeon ini, Bapak Ibu saudara sekalian? Dia menjelaskan lagi bahwa Bunyan begitu syarat dengan ayat Alkitab. Setiap kata-katanya, setiap doa-doanya, bahkan setiap air matanya dan tulisan-tulisannya itu memancarkan kebenaran kitab suci. Dan saudara tahu di dalam pergumulan John Bunyan di Inggris pada waktu itu, bagaimana ia dipenjara 12 tahun. Bunyan tidak memiliki apa-apa lagi selain Alkitab. Dan di dalam buku Fox Books of Martyr, kita membaca tulisan-tulisan daripada buku ini mencerminkan bagaimana di dalam 12 tahun itu John Bunyan merenungkan, berkontemplasi dengan Tuhan di dalam waktu-waktu yang panjang. Tidak mengherankan kehidupannya begitu seringkali terlihat itu meneteskan firman, mengeluarkan firman,
mengucapkan firman, menghidupi kebenaran firman. Ada kondisi ini dia tahu bagaimana dia tahu berespon dengan kebenaran Tuhan. Ada masalah seperti ini dia tahu bagaimana berespon sesuai dengan Alkitab. Kenapa saudara? Itulah yang Charles Spurgeon katakan, tusuk dia di mana saja dan Anda akan menemukan bahwa darahnya itu adalah Alkitab. Saudara-saudara sekalian, itu berarti apa saudara? Bagi Charles Spurgeon melihat kehidupan John Bunyan, bagaimana firman yang terinternalisasi terus ada di dalam kehidupan Bunyan. Pengungkapan itu mengungkapkan bahwa Bunyan tidak hanya mengetahui Alkitab, tetapi menghafal, menghitung, membiarkan firman itu membentuk mentalitas perasaannya, membentuk keputusannya, dan mempengaruhi gaya hidupnya. Itulah sebabnya Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Itulah yang dihidupi oleh John Bunyan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, setiap responnya itu dipimpin oleh Alkitab. Apapun bagian kehidupan yang disentuh, pikirannya, emosinya, keputusannya, bahkan tulisan-tulisannya, bahkan reaksi spontannya itu keluar kitab suci. Yang keluar itu adalah ayat Alkitab. Saudara bisa membaca buku-buku John Bunyan. Bahkan di dalam buku Pilgrim Progress, saudara kita tahu bagaimana cerita-cerita yang menarik daripada John Bunyan menceritakan tentang kehidupan manusia. Ada komentator mengatakan sebetulnya John Bunyan sedang menceritakan Alkitab dalam bentuk cerita. Bapak Ibu saudara sekalian, maka apa yang kita bisa saksikan di dalam sukacita Maria ini? Bahwa ketika ia berespon, ia tahu bagaimana berespon dengan tetap, karena ia telah dipengaruhi oleh firman. Karena itu pertanyaannya bagi saudara dan saya sore ini, bagaimana reaksi kita saat menghadapi pencobaan? Bagaimana reaksi kita saat cemas? Bagaimana reaksi kita ketika keadaan berubah menjadi lebih buruk? Maria saudara menunjukkan kepada kita apa yang dilakukan oleh pikiran yang telah dipenuhi oleh kitab suci di saat-saat ia mengalami pergumulan itu. Apa yang diucapkan di ayat 4647 ini adalah kutipan daripada ayat-ayat di Perjanjian Lama. Itu berarti bahwa Maria mengerti Taurat, Maria mengerti kitab suci, dan itu yang telah mempengaruhi hidupnya. Saudara, tidak sedikit orang-orang Kristen hari ini ketika berhadapan dengan masalah hidup, ada yang begitu berespon dengan kehancuran, ada yang begitu berespon dengan justru mempermalukan nama Tuhan, ada yang berespon dengan semakin hancur di dalam hidupnya. Kenapa? Kata kunci yang sama ketika kita balikkan kepada poin ini adalah bahwa apakah ia masih sering berdekatan dengan firman? Kalau orang yang sering berdekatan dengan firman, setiap hari membaca, bahkan menghafal ayat-ayat Alkitab, bahkan merenungkannya siang dan malam, itu akan mempengaruhinya. Karena apa yang kita baca, internalisasi data-data yang masuk ke dalam pikiran kita Bapak Ibu, itu yang mempengaruhi hidup kita. Itu sebabnya poin pertama ini begitu indah untuk kita renungkan sore hari ini. Bagaimana Maria yang terus berdekat dengan firman, apapun yang keluar, bahkan sukacita yang keluar itu adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Maria bersukacita karena Allah juru selamatnya. Dan itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, betapa sukacita Maria adalah sukacita yang berpusat kepada Tuhan. Dan Maria tidak memuliakan dirinya. Tidak ada kalimat betapa besar peranku ya, wah saya mau dipakai Tuhan loh. Elizabeth, saya mau dipakai Tuhan loh, wah saya ini orang besar ya, saya ini orang dipakai ya. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru di sini kita melihat kerendahan hati Maria. Kerendahan hati Maria yang mendalam. Itulah sebabnya ia mengatakan, jiwa hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena Allah juru selamatku, itu berarti bahwa ia sadar ia juga orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Dan ketika juru selamat sudah datang, itulah sukacita terbesarnya. Apa yang menjadi sukacita terbesar kita? Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dikontraskan dengan budaya. Bagaimana orang suka memuliakan diri, pencapaian, jasa,
bagaimana hidup dalam ekspektasi tertentu, aktualisasi diri. Saudara, Maria bukan orang besar secara sosial, tetapi justru kita lihat dia begitu besar. Kenapa? Karena firman Tuhan. Saudara, orang yang agung itu adalah, dan orang itu adalah ketika bagaimana ia berespon terhadap firman. Pendeta Stephen Tong mengatakan orang dinilai bukanlah dari apa yang ia makan. Orang dinilai bukan dari apa yang ia pakai. Orang dinilai bukan daripada apa yang ia miliki. Tapi orang dinilai ketika bagaimana ia berespon terhadap firman. Ia melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Saudara, itulah Maria yang kita kenal di dalam Alkitab ini. Pujian-pujiannya itu menunjukkan bagaimana ia terus bergumul dengan firman. Bagaimana bahkan setiap responnya adalah firman Tuhan yang keluar. Maka kita sendiri perlu bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita sendiri harus bertumbuh dalam mengenal akan kebenaran Tuhan. Maria menjadi teladan bagi kita bagaimana nyanyiannya sebuah pikiran yang dipenuhi dengan kitab suci. Yang kedua, saudara, hal yang indah berikutnya adalah ketika saudara melihat ada sebuah hal yang indah muncul daripada kalimat pujian itu. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu berarti ada sebuah kesadaran diri bahwa ia orang berdosa. Ada kerendahan hati seorang Maria di situ muncul. Ia tidak kemudian berbangga. Ia tidak kemudian menyombongkan diri karena ia akan dipakai Tuhan, tidak. Tetapi seperti kalimat ayat 38 dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu bahwa ada sebuah kesadaran daripada Maria, ia tahu diri. Ia sangat mengerti siapa dirinya di hadapan Allah. Ia sebetulnya orang berdosa yang layak untuk dibinasakan karena dosa-dosanya. Tetapi ketika Allah beranugerah dan menyelamatkan hidupnya, aku dan mau memakainya untuk melahirkan Mesias, ia berkata, aku hanya hamba. Aku ini hanyalah hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, malaikat telah berkata kepada Maria, dan sekarang Elizabeth telah juga menegaskan itu panggilan Maria, bahwa Maria akan melahirkan Mesias. Dan tanggapannya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati di dalam kehidupan Maria. Dan sekali lagi itu pun juga adalah buah daripada pergumulan Maria dengan kitab suci itu setiap hari. Bahkan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara memperhatikan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya kita membaca di sana, saudara-saudara sekalian, bagaimana Maria itu menyimpan itu di dalam hatinya. Kata-kata itu dia simpan di dalam hatinya. Itu berarti apa? Ini menunjukkan bahwa setiap kebenaran Tuhan itu dia simpan, dia renungkan di dalam hatinya. Berarti inilah yang mempengaruhi hidup Maria. Kenapa Maria begitu sangat memiliki sebuah kesadaran bahwa sukacita itu muncul karena Tuhan juru selamatnya. Saudara, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kerendahan hati yang muncul. Ia menanggapi berita itu, di mana ia akan menjadi alat untuk mendatangkan juru selamat dengan kerendahan hati. Kerendahan hati yang tulus, kerendahan hati yang kudus. Loh, kalau begitu ada kerendahan hati yang palsu ya Pak ya? Ada. Apa itu? Kerendahan hati yang kudus itu sungguh-sungguh ia sadar ia orang berdosa yang butuh juru selamat, yang butuh sentuhan kasih Allah. Tapi ada kerendahan hati yang palsu, kerendahan hati yang pura-pura, dan itu pun juga adalah kesombongan rohani. Bagaimana itu Pak maksudnya? Di saat ada orang yang hanya mau melayani, di saat ada orang yang hanya mau memberi, tapi dia tidak pernah mau memberikan dirinya untuk dilayani oleh orang lain. Ia tidak pernah membuka hatinya untuk kemudian menerima juga bantuan orang lain. Ia tidak pernah mau menerima sesuatu di mana orang juga diberikan kesempatan untuk melayani dia. Itu pun sebetulnya adalah kesombongan rohani. Kenapa?
Ia hanya mau terus memberi, ia hanya terus mau melayani orang lain, tapi tidak pernah memberi dirinya untuk dilayani oleh orang lain. Itu adalah kesombongan rohani. Dan ini adalah tanda daripada kerendahan hati yang palsu. Itu kerendahan hati, itu bukan kerendahan hati sebetulnya. Itu adalah kesombongan rohani. Kenapa? Karena menutup dirinya untuk disentuh oleh pelayanan orang lain. Itu adalah kesombongan rohani. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kerendahan hati adalah anugerah tertinggi yang dapat menghiasi karakter Kristen kita. Kerendahan hati itulah yang justru harus hidup di dalam kehidupan kita. Maka saya teringat apa yang dikatakan oleh Agustinus. Agustinus mengatakan 3 ciri orang Kristen yang sejati. Pertama, kerendahan hati. Kedua, kerendahan hati. Ketiga, kerendahan hati. Kerendahan hati itu yang seharusnya hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu pun juga keluar hasil daripada buah roh di dalam kehidupan saudara dan saya karena dipenuhi oleh firman. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kerendahan hati Injil yang sejati adalah bukti tertinggi daripada anugerah Allah di dalam hati kita. Kerendahan hati oleh karena Injil yang sejati akan menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi-kondisi di mana kita akan dihadapkan dengan pengujian kerendahan hati itu? Pertama, pikirkanlah bagaimana ketika seseorang dipanggil untuk melayani. Apakah kemudian ia mengatakan, oh karena saya tuh, kalau nggak ada saya nggak jadi tuh pelayanan. Gara-gara saya tuh, coba tuh kalau nggak ada saya tuh. Sudah mulai tuh. Tapi yang namanya kerendahan hati itu Bapak Ibu Saudara sekalian adalah, ia sadar Tuhan, kalaupun engkau masih melibatkan aku dalam pelayanan, itu semua karena anugerah Tuhan. Aku tidak layak sebetulnya Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau engkau masih mau melibatkan aku di dalam pelayanan. Itu adalah kerendahan hati. Saudara pikirkanlah ketika seseorang itu diberikan posisi tanggung jawab, bahkan pengaruh dan kekuasaan, bagaimana kemudian ia rendah hati. Itu sebabnya saya teringat perkataan Abraham Lincoln. Abraham Lincoln pernah berkata, kalau mau tahu karakter seseorang, berikan ia kekuasaan. Maka saudara bagaimana ketika saudara dan saya diberikan kesempatan, tanggung jawab, potensi, bahkan kekuasaan dan pengaruh, bagaimana saudara dan saya tetap rendah hati. Itulah pengujian-pengujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji kesetiaan kita, untuk menguji kerendahan hati kita. Hal yang sangat penting bagaimana seseorang itu sadar bahwa kekuasaan, pengaruh yang diberikan itu sebetulnya adalah sarana untuk dia mengabdi, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Bukan untuk mengeruk, bukan untuk menghancurkan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pengujian kerendahan hati itu. Dan pengujian kerendahan hati ketiga yang saya ingin bagikan adalah bagaimana respon saudara dan saya ketika kita diundang Tuhan untuk mengasihi orang yang pernah melukai hati kita. Ketika kita diundang Tuhan untuk mengasihi orang yang pernah membuat kita itu terpuruk, apakah kita masih tetap mau mengasihi mereka? Itulah ujian kerendahan hati saudara dan saya. Karena kita tahu kita pun juga tidak lebih baik daripada mereka. Tapi kita diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Karena itu Maria seharusnya bisa berfokus kepada bahaya itu, bukan? Maria seharusnya bisa berfokus kepada konsekuensi yang akan dia terima, bukan bahwa ia sebentar lagi akan dirajam batu, dikucilkan, akan mendapatkan penghakiman sosial, bukan? Dan ia memiliki banyak hal yang ia bisa takutkan. Ia memiliki banyak hal yang membuatnya bisa berputus asa. Tetapi kenyataannya Maria dipenuhi oleh rasa syukur kepada Allah. Nah karena itu saudara, rasa syukur sejati menurut Injil itu selalu berkait dengan iman, bukan keadaan. Ini adalah soal bagaimana seseorang itu melihat keadaannya melalui mata iman. Bukan berdasarkan apa kata orang, berdasarkan keadaan di sekitar yang berubah, tidak. Tapi selalu berangkat dengan kacamata iman. Saudara, Natal mengingatkan kita satu hal. Apa sumber sukacita kita?
di hari Natal atau di dalam suasana Natal di bulan ini, apa yang menjadi sukacita saudara dan saya? Apakah karena akan liburan? Apakah karena mungkin akan mendapatkan promosi jabatan? Ataukah karena kita sadar Kristus Juru Selamat kita telah datang ke dalam dunia menggenapkan janji keselamatan itu bagi saudara dan saya, umat tebusan Allah. Itulah sebabnya kita memuji Tuhan. Di tengah-tengah masalah apapun juga, kondisi apapun juga, kita tetap memuji Tuhan. Itulah sukacita yang sejati. Nah, karena itu dua hal yang ingin saya bagikan untuk kita semua bawa pulang di dalam perenungan pada sore hari ini. Apa implikasi yang kita boleh bawa pulang, renungkan kembali di dalam konteks pujian Maria ini? Pertama, mari kita kembali menata kembali sukacita kita. Mari kita membangun kembali struktur pemahaman kita. Apa itu sukacita yang sejati? Mungkin selama ini kita telah dibangun oleh sukacita itu karena kepuasan emosi. Mungkin selama ini kita telah dihantui dan tenggelam di dalam yang namanya kepuasan sukacita itu. Ini loh yang ditawarkan dunia. Tidak. Kalau saudara dan saya meletakkan sukacita itu kepada dunia, kalau saudara dan saya meletakkan sukacita itu kepada manusia, kalau saudara meletakkan sukacita itu kepada keadaan-keadaan di sekitar saudara dan saya, suatu waktu kita akan kecewa. Tapi mari kita menata ulang sumber sukacita kita itu. Mari kita membangun kembali sumber sukacita kita itu hanya dari Tuhan sendiri. Itu berarti akan mempengaruhi cara kita melihat hidup. Itu berarti akan mempengaruhi bagaimana kita berespon terhadap kesulitan hidup. Itu berarti akan mempengaruhi bahkan bagaimana kita melihat diri kita di hadapan Allah. Dan yang kedua, hidup yang masih ada ini, Maria, seperti Maria yang memberi dirinya dipakai sebagai orang yang akan melahirkan Mesias. Saya teringat dengan kalimat seorang Puritan bernama Richard Baxter. Dia mengatakan, kita ini hanyalah pena di tangan Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, apakah hidup saudara dan saya yang masih ada ini, kita sungguh-sungguh persembahkan untuk dipakai bagi alat kemuliaan nama Tuhan?